Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, shalom semua untuk kita. Shalom. Ya, selamat memasuki tahun 2024 di hari ini di tanggal 17 ya. Udah 2 minggu lebih kita menjalani 2024. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu. Ketika tanggal 31 malam di penghujung tahun, memasuki tahun baru ya. Kira-kira apa yang kita rasakan semuanya sebagai anak-anak Tuhan? Saya minta dulu. Ya pasti kita punya perasaan sesuatu tuh, kita lagi nyalain ini kah? Nyalain apa? Petasan. Ya pasti anak-anak Tuhan berbeda dari orang-orang yang di luar sebagai anak-anak Tuhan. Dia bereuforia dengan kegemilangan dunia. Tetapi anak-anak Tuhan pasti berbeda. Nah, pasti kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kita rasakan ya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di penghujung tahun 2023 memasuki tahun 2024. Saya minta tanya dulu ya kepada Suarez nih sebentar lagi yang wisuda kan. Kira-kira apa yang kau rasakan waktu itu Bang di penghujung tahun 2023 masuk tahun 2024? 31 malam bakar sate. Enggak ya? Apa yang kau pikirkan waktu itu? Yang kau rasakan? Pada dasarnya sama aja sih Bu. Apa perasaannya? Ya karena sama gitu apa namanya tuh, kayak tahun lalu kita bakar-bakar juga melewati malam-malam tahun barunya. Tahun ini juga bakar-bakar juga, jadi nggak ada bedanya, udah ngulang-ngulang ya, gitu. Oke, ya, jadi dia merasa sama. Ya pasti katanya ini beda lagi nih. Yang baru pulang dari Kalimantan. Kira-kira apa dari katanya? Ya kita sharing ya. Waktu akhir tahun rasanya seru tapi juga semacam kaget loh, kok udah akhir tahun aja gitu. Dan setahun itu rasanya nggak berasa sama sekali. Karena mungkin sehari-hari kita di sini aktivitas kita sama ya, tiap hari rutin. Jadi minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun pun nggak ada rasanya gitu, kaget, wah udah segini aja, wah umur juga udah segini gitu. Berarti tahun depan sudah ada perencanaan. udah maksud Jangan dulu apa ya. tahun tapi kok rasanya tuh kayak begini terus gitu loh. Berarti kan tahun depan harus lebih baik betul. dari segi apapun. Yes, mantap nih. Atau ini dari Kak Citra dulu. Ada nggak Kak Citra pada malam itu? Pada malam itu sih karena sekeluarga di sana malah lagi duka. Ya, ada macam-macam ya. Iya. Ada yang rasanya. Jadi antara senang dan duka. Ya senang kita bisa melewati tahun ini dan masuk ke tahun baru. Tetapi di sisi itu juga apalagi kalau di keluarga hamba Tuhan, jadi kan harus siap sedia ya dalam keadaan apapun. Walaupun memang kita mau ibaratnya mau berpesta keesokan harinya, tetapi ada jemaah yang berduka. Jadi perasaan tuh memasuki tahun kemarin tanggal 31 itu memang dengan perasaan sedih dan duka. Iya, berbeda-beda ya. Ada kita merasa kehilangan orang yang dikasihi, ada yang merasa dari tahun ke tahun kok biasa. Nah, ada yang luar biasa nggak kasus ini. Ini senior. Yang pasti kenyang. Iya betul itu. Udah selesai banget makan ya. Kalau secara perasaan ya sama sih ya, senang aja 2023 bisa dilewati walaupun dengan banyak banyak jatuh bangun, terus juga banyak suka dukanya juga gitu. Karena bagi saya 2023 itu lumayan berat ya bagi secara pribadi lah gitu. Lumayan berat untuk bisa melewati gitu. Tapi bersyukur juga bisa terlewati. Nah 2024 di tengah bersyukur tapi juga ada ketakutan ya untuk 2024 gitu. Mampu nggak ya lewati 2024, terus ada nggak ya perubahan yang lebih baik itu sih, lebih ke evaluasi sama bertanya sama diri mau 2024 ini mau apa sih gitu. Itu aja sih. Ini mantap, selesai khotbah kita. Dia udah rangkum semua ya. Oke, terima kasih untuk
refleksi diri dari tahun itu. Nah, kita akan masuk kepada start the new year prepare. Jadi memulai tahun baru dengan sebuah persiapan. Ya tadi kenapa saya tanya ketika di tanggal 31 itu apa yang kita alami secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menangkap tadi ya, saya secara pribadi juga seperti Kak Susi tadi bilang, ucapan syukur. Yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kita belajar firman Tuhan. Boleh kita buka terlebih dahulu. Ya sebelum kita persiapan nih, sudah mau siap maju nih ya, sudah siap perang, siap lari, siap tempur, siap berkarya. Ya ini ada kesiapan, tetapi ada sebuah basic dulu. Sebelum kita mau melangkah menatap ke depan, ada yang mendasari kehidupan kita terlebih dahulu ya. Ya di 1 Timotius 1 ayat 12. Ya ini saya sangat suka, ini perenungan saya secara pribadi sih teman-teman, saya ingin sharingkan kepada kita. 1 Timotius 1 ayat 12, ini Rasul Paulus suratnya kepada Timotius. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Dia mengatakan demikian firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ya ini indah banget. Rasul Paulus ketika dia menjalani pelayanan pekerjaan Tuhan, ya dia mengatakan aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Tahun 2023 ya di penghujung tahunnya tentu saja kita di situ pasti ada air mata yang keluar dari hati kita. Ya mungkin ada yang gak keluar, tapi ada yang kesedihan, ada yang merasa wah ini biasa saja. Tetapi sebagai anak Tuhan ketika kita menjalani tahun 2023 ada orang yang merasa terlalu berat melewati tahun itu. Ya saya secara pribadi juga berat. Kak Susi tadi juga ngomong, wah berat sekali. Kalau kita di nikah berat banget. Ya kehidupan pribadi juga berat. Ya kami generasi sandwich. Berat juga. Kita punya orang tua, punya keluarga, punya anak. Melewati tahun 2023 dengan kondisi orang tua yang sakit dan kita, waduh seperti apa. Tapi ya kita semua punya problem, pergumulan. Dalam pekerjaan kita nggak gampang, ya nggak? Banyak tantangan. Ya yang kuliah, banyak tantangan, dia harus melewati berbagai hal. Ya saya masih lihat Niko, Afu kemarin lagi, Niko, Suarez, dan orang Deli juga masuk ke sini 2023 ada tantangan baru. Tetapi ketika mengakhiri itu ada satu ungkapan syukur. Ya belajar Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Sebuah kesadaran kenapa dia bisa melewati fase demi fase dalam kehidupan pelayanan, tahun demi tahun dalam mengiring Tuhan, itu karena dapat kekuatan dari Tuhan. Jadi kita bisa menyadari hal ini. Saya bisa melewati 2023 itu karena kekuatan Allah. Bukan karena kegagahan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, bukan karena kita sehat, gagah, kuat, dan segala macam kekayaan, tidak. Tetapi hanya karena kekuatan dari Allah. Ini indah banget. Setelah itu dia katakan demikian. Bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini indah. Jadi Rasul Paulus menyadari hal ini, bahwa ketika dia melayani Tuhan, Tuhan itu menganggap dia itu setia. Dan Tuhan yang memberi kepercayaan kepadanya di dalam melakukan tugas pelayanan itu. Ya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita di beberapa bidang, ada GRI, PAMA, MIKA, dan juga ada pelayanan pekabaran Injil, misi. Kita masing-masing punya, yaitu apa namanya Kak? GPPB. Banyak hal di situ yang kita lakukan. Ya. Dan melewati semua itu, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kepercayaan. Tuhan yang menganggap kita setia. Jadi ini datangnya dari Allah, bukan dari diri kita. Dan karena itu, maka mendasari kita, kesiapan start kita untuk memasuki tahun 2024 adalah ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, kita melihat masa depan ini ringan atau berat. Kalau kita dengan syukur, kita melihat ke depan berat atau ringan.
Oke lah, oke, ya kan? Tapi kalau kita sudah mumet-mumet, kita udah melihat berat atau ringan? Udah dulu berat. Tapi ingat juga, kita sebagai manusia ada juga ketakutan. Ya enggak? Karena ketidakpastian. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita semua bahwa Tuhan adalah pengendali kehidupan. Nah, ayat selanjutnya ya, ini sangat indah sekali ya ketika dia mau menyatakan tentang panggilan kehidupannya, bagaimana Tuhan memilih dia dan dia menjalani pelayanan, memulai pelayanan, dan ketika dia menjalani pelayanan dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan yang menganggap dia setia, dan Tuhan yang memberikan kepercayaan pelayanan itu kepadanya. Jadi sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita sadar ini sumber kekuatan kita, bahwa Tuhan yang memberikan kita kepercayaan, artinya sumber pengharapan kita kepada siapa? Allah. Bukan kepada diri, bukan kepada kekuatan, bukan kepada yayasan, bukan kepada gereja. Ya, gereja besar, yayasan besar tidak menjamin, atau dana yang besar tidak menjamin. Kekuatan, ya, kepercayaan itu dari Allah datangnya, dan Allah yang menjamin. Itu yang indah, ya, karena Tuhan yang memberikan kepercayaan pelayanan itu. Ya, selanjutnya di sini Rasul Paulus ayat 13 ya, dia mengatakan demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wah, lagi ya, sebuah kesadaran diri, dia tarik lagi dirinya. Dia bukan orang yang hebat. Padahal Rasul Paulus ini, dia adalah rasul yang luar biasa pekerjaannya. Ya, di antara para rasul, dia pekerja keras luar biasa. Dan dia pergi ke pelayanan bukan ke orang-orang Yahudi, tapi ke luar orang Yahudi, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, di luar orang Israel. Nah, tetapi di sini saya sangat suka, di sini ada refleksi. Tadi Kak Susi bilang, ada refleksi diri. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini pembelajaran berharga bagi saya secara pribadi. Ya, saya bersyukur saya harus merefleksi diri. Siapa saya di hadapan Allah? Saya adalah orang yang seharusnya dimurkai, tapi hanya karena kasih karunia Allah, maka saya diberi kepercayaan itu. Jadi kalau kita bisa masuk ke tahun 2024 masih dipercayakan oleh Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Ini kasih karunia, ini pemberian Allah cuma-cuma kepada kita. Ini tidak bisa kita beli, tidak bisa kita cari dengan tidak bisa. Karena pelayanan itu adalah anugerah. Ketika kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan di tahun 2024, maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya itu. Ya, jadi refleksi diri, merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan. Nah, hal ini digunakan untuk mengingatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut atau berjenjang. Jadi, ketika Rasul Paulus mengingat siapa dirinya, dan itu yang mendorong dia ketika dia menerima, wah, aku beroleh kasih Tuhan. Dan itu yang menolong dia untuk ke next level, ke pekerjaan lebih baik lagi di waktu selanjutnya, di hari selanjutnya atau tahun selanjutnya, ketika Tuhan memberikan dia pelayanan atau pekerjaan itu. Ya, kalau kita di sini, ya saat ini kita boleh merenungkan, mengevaluasi diri. Saya 2023 bagaimana dalam pekerjaan? Saya bersyukur Tuhan menuntun saya. Saya berterima kasih Tuhan menolong saya sampai saya bisa masuk 2024. Nah, evaluasi diri saya bagaimana di 2023 dalam pekerjaan. Ya, saya secara pribadi banyak bolongnya. Ya, banyak hal yang belum tercapai, kata Kak Teni tadi. Belum tercapai dengan sempurna. Harus
harus lagi diperbaharui, harus lagi diperbaiki, harus lagi ya memohon pertolongan Tuhan, tolong supaya dimampukan untuk melakukan yang terbaik di tahun 2024 ini. Karena banyak hal yang tidak mudah untuk kita lakukan dan banyak ada pertanyaan dan mungkin juga di dalam hati kita ada ketakutan bisa saja terjadi. Ya, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan, dalam hati kita. Nah, ketika kita melihat ada hal-hal yang kurang di tahun 2023, itu menjadi catatan. Saya juga mencatat, waduh, saya belum nih untuk komunitas kami nih. Bagian apa tuh katanya? PA. Nah, PA kami nih saya mau harus bulan ini harus jalan kakak. Ada bolongnya, kakak ini harus jalan. Saya nggak bisa ada bolongnya tahun 2023 nggak jalan. Kakak harus jalan di tahun ini. Ya, nggak bisa lagi dibiarkan, harus dijalani. Jadi saya juga evaluasi, oh bagian ini. Ya, bagaimana di nikah, bagian ini saya kurang. Ya banyak kurangnya, baik bolongnya. Kita semua punya kekurangan-kekurangan dan kita bisa evaluasi supaya di tahun 2023 ini 24 ini kita bisa ke lebih baik lagi sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan dasarnya adalah karena kita beroleh kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita ingin yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, baik itu di pelayanan Mika, Pama maupun di GRI ya. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan demikian, ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, katanya. Ya, dia adalah orang yang paling berdosa. Ini indah ya. Di antara semua rasul dia bilang dia yang paling berdosa. Di antara semua orang di muka bumi dia merasa dia paling berdosa. Nah, kita di sini adakah kita merasa saya yang paling berdosa di antara semua? Ya, saya yang paling terburuk di antara semua. Atau kita bisa bertepuk dada, saya paling hebat di antara semua. Saya sudah menjalani 2023 dengan the best. Maka 2024 ini tepuk dada. Itu bahaya banget. Ya, saya mau sharingkan ketika kemarin saya 31 malam ya. Saya sendiri. Ya, saya merenung sendiri, saya ada di panti di mana Tuhan telah mempercayakan kami. Panti itu berapa? 10 tahun lalu. Dan saya pergi berkunjung, anak yang saya layani lahir di tangan saya, mamanya saya rawat 6 bulan, anak ini lahir dan di sana saya berumur ya. Tanggal 31 itu. Di situ saya nangis sama Tuhan. Engkau menuntun kembali bisa melihat jiwa-jiwa kecil ini yang berharga dan membawa mereka kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat spesial dan sangat indah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan di situ juga saya menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami karena kondisi mama waktu itu juga nggak ada Mbak E nggak datang, Bapak telepon, saya bergumul, Tuhan, Engkau tahu kondisi kami, nggak ada orang. Ya saya bawa semua kepada Tuhan dan di tahun baru Tuhan sediakan orang. Dan ternyata di malam yang sama ada seseorang yang sedang bergumul, Tuhan masih adakah Engkau? Saya sangat menderita. Adakah orang yang mau menolongku? Saya sebatang kara di tempat ini, di perantauan. Saya numpang di tempat orang dan orangnya nggak ada, orangnya kasih tumpangan tempat tinggal. Dan saya sedang sakit dan sakitnya itu susah bernafas dan dia seorang diri. Dan ternyata cara Tuhan ketika kita berdoa di satu sisi berdoa di sana juga berdoa, Tuhan dalam doa itu Tuhan mempertemukan orang yang kita membutuhkan, dia juga ternyata membutuhkan, Tuhan yang menjawab doa. Ya, jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, start dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa, di dalam kebergantungan pengharapan kita kepada Allah. Allah sumber kekuatan, sumber segala hal karena Tuhan yang Maha tahu. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendaknya. Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, dia banyak mengalami tantangan, dia mengalami banyak pergumulan, tetapi dia terus membawa di dalam doa.
Ketika di penjara, dia bergumul di hadapan Allah. Ya bukan melakukan tipu daya, bukan melakukan kejahatan, tetapi melayani Tuhan. Jangan berpikir kita melayani Tuhan semuanya aman, semuanya enak, ekonomi lancar dan segala macam lancar. Tahun 2024 semuanya lancar dan lancar. Tidak. Tuhan sedang membentuk iman kita semakin hari semakin dewasa di dalam Dia. Ya. Maka dari situ kita perlu belajar untuk menyadari bahwa kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Allah kita sanggup untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Ya, Allah sanggup menolong kita dalam ketidakberdayaan kita. Kita punya banyak kekurangan. Dan kalau kita sadar, aku adalah orang yang paling lemah. Aku adalah orang yang paling berdosa. Aku adalah orang yang paling kurang skill di antara semua orang. Tuhan tolong aku. Orang yang seperti itu adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena dia tahu sumber dari hikmat, sumber dari kecerdasan, sumber dari kepintaran, sumber kekuatan, sumber dari kuasa itu datangnya dari Allah. Nah, jadi perlu kita mengevaluasi diri. Ketika kita menyadari hal ini, maka di dalam diri kita ada kerendahan hati. Kita bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, selanjutnya Rasul Paulus menatap ke depan. Ya, di ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu, ya, karena dia beroleh belas kasih Allah ini, ya, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya, jadi Tuhan itu juga menunjukkan seluruh kesabarannya kepada kita di tahun 2023. Dan Tuhan yang sama juga menunjukkan kesabarannya, pimpinan, penyertanya kepada kita di tahun 2024. Itu yang membuat kita menjadi kuat, itu yang membuat kita menjadi berpengharapan, itu yang membuat kita menjadi bergairah. Start the new year prepared. Ya, kita mempersiapkan dengan iman kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Allah. Karena apa? Belas kasih Allah yang menopang. Ya, belas kasih Allah yang menuntun. Bukan karena diri kita, tetapi karena belas kasih Tuhan semata. Dan dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Ya, saya belajar dari Rasul Paulus ini di 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Di sana dikatakan demikian. Ya, Rasul Paulus ini berani dia bicara. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi dia dikasihi Tuhan, kasih karunia itu tidak sia-sia ketika dia menerima anugerah ini. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, kerja keras. Bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita ingat bagaimana Rasul Paulus bekerja keras di dalam pelayanan pekabaran Injil. Melakukan tugas yang luar biasa. Menjangkau Asia. Paulus melayani dari Yerusalem, terus dia keluar di Kaisarea, Damsyik, Antioquia Aram, di Tarsus, Siprus, Pafos, Derbe, Listra, Iconium, Laodikia, Kolose, Antioquia, Pisidia, Miletus, Patmos, Efesus, Troas, Filipi, Athena, Korintus, Tesalonika, Berea, Makedonia, Malta, Roma, sampai dia mati syahid di Roma, kepalanya dipenggal. Dia melakukan tugas pelayan itu luar biasa. Dan tentu saja dia melakukan perencanaan. Ketika dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, dia melakukan perencanaan dan di dalam doa kepada Allah. Ya, karena Tuhan yang tuntun dia, pergilah kau ke sana. Di sana banyak orang yang membutuhkanmu. Hidupmu berarti bagi jiwa-jiwa itu. Ya, kita ini termasuk, kita Asia ini. Rasul Paulus yang Tuhan pakai masuk ke Asia. Setelah itu baru dari Jerman, baru dari Belanda. Ya, dari Eropa sana masuk
pelayanan pekabaran Injil. Dan pelayanan pekabaran Injil masih Indonesia masih banyak ya yang belum terjangkau. Nah, kita bersyukur ada Mika yang Tuhan pakai. Ada Pama yang Tuhan pakai, ada Gary yang Tuhan pakai untuk menjangkau terus-terus kemana-mana. Tapi saya juga punya beban untuk orang-orang Muslim. Karena latar belakang pendidikan saya juga dari kontekstual. Tuhan juga taruh beban, pergi ke mereka. Beritakan kabar baik itu kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena ini tujuan Allah untuk kita ada di dunia ini. Orang Kristen bukan untuk menikmati dunia, tidak. Bukan menikmati kemewahan, kemegahan dunia. Ya, saya sangat sedih ketika saya nonton Facebook itu orang-orang Kristen itu ya begitu-begitu aja melewati Natal dengan euforia joget 1 bulan penuh. Itu udah daerah kami itu luar biasa. Joget dengan joget gaya dunia udah semua dilakukan. Saya bilang gereja dengan dunia udah gak ada beda. Umat Tuhan dengan orang-orang yang joget-joget di diskotik udah gak ada beda. Sudah gak tahu status sebagai anak Allah. Sudah tidak bisa menjadi garam dan terang di tengah dunia. Kita sebagai anak Tuhan, panggilan khusus itu sudah tidak memahami, sudah nggak ngeh, nggak sadar. Siapa kita ini? Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Dan kasih karunia ini tidak bisa disia-siakan. Karena itu tahun 2023 start dengan sebuah pemahaman akan Allah yang benar. Tujuan Allah saya di dunia ini adalah untuk berbagi kasih Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Supaya orang lain bisa mengenal kasih Tuhan. Ya, gereja Tuhan juga sekarang harusnya sudah mulai berpikir pergi. Karena itu Tuhan Yesus ketika naik ke surga, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang percaya. Nah, start kita adalah melakukan kehendaknya, kehendak Allah. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan, ya orang-orang terbuka hatinya dengan pertolongan Roh Kudus, mereka juga menerima anugerah dari Allah. Ya, tahun 2024 bagi saya tujuan hidup hanya satu, beritakan kabar baik. Ya, Rasul Paulus bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Terus kita bilang, iya, tapi kalau saya di kantor gimana? Bagian kita berbeda satu sama lain. Ya, dengan melakukan misalnya di bagian keuangan, tentu saja apa yang terbaik, mengatur keuangan supaya jangan defisit, supaya bisa, ini pelayanan pekabaran Injil, kan harus ada administrasi, bagian akomodasi, bagian keuangan, semua ini harus dengan benar, dilakukan dengan benar. Dari hulu ke hilir harus benar semua. Nah, ada kita di situ ditaruh-taruh Tuhan. Ya, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Ada orang yang di ujung tombak di sana. Ada orang yang di belakang layar. Ya, kalau kita nonton video, tentu saja kita lihat yang di luar, tapi kita nggak lihat produsernya, ada sutradaranya, ya nggak? Ada bagian akomodasi yang ngangkat-ngangkat. Ini semua itu adalah rangkaian anggota kerajaan Allah bekerja untuk mencapai satu, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa, bagi anak-anak yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan bukan cuma anak-anak, dari anak-anak menjangkau orang tua. Anak-anak adalah jembatan kita kepada keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka juga mengenal Tuhan. Kalau kita mengerti pekerjaan Tuhan ini yang Tuhan berikan kepada kita, maka sehari-hari yang kita lakukan, kita ingat, wah, kita layani mereka ini supaya mereka diselamatkan. Anak-anak mengenal Injil, mereka di asrama, mereka mengenal Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Di sana mereka dia membawa orang tuanya kepada Allah. Karena banyak kesaksian diceritakan oleh anak-anak ketika di SKM, ya. Ketika mereka di asrama dibentuk sedemikian rupa, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, di sana mereka membangun kebiasaan untuk mesbah doa, yaitu berdoa bersama. Karena orang tuanya nggak pernah berdoa, bangun tidur nggak pernah berdoa, nggak ada sharing firman Tuhan, anaknya yang memimpin. Ya,
Tiba-tiba semua bisa jadi hamba Tuhan. Ya pulang ke rumah sudah jadi pendeta-pendeta kecil. Dan itu indah banget. Dan keluarga yang dijangkau. Dari satu orang anak menjangkau satu keluarga yang begitu banyak. Dan bukan keluarga, setelah itu satu kampung. Setelah satu kampung, satu desa. Satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten. Setelah satu kabupaten, provinsi. Setelah provinsi menyebar lagi kemana-mana. Ya, dan kita sebagai orang percaya harus menjadi percontohan. Untuk tidak silau dengan dunia. Karena dunia ini mengerikan. Apalagi di kota besar. Ya, bahaya. Kami sebagai hamba Tuhan harus berjaga-jaga. Jangan terjebak dengan enak, nyaman, dan kita lupa orang-orang yang kecil. Ya, sebagai pengingat alarm untuk kami, ya saya sangat rindu pergi ke tempat yang terpencil, yang di sana enggak ramah orang. Ya, saya pergi kemarin ke satu tempat pembuangan sampah terakhir. Ya, di sana mengadakan Natal dan di sana nggak ada orang Kristen, semuanya Muslim. Dan ceritakan tentang Yesus ke mereka, karena kita sudah bangun hubungan dengan guru. Ya, guru kita jangkau dulu. Setelah itu anak-anak, ya guru, nggak apa-apa kami cerita tentang kekristenan, Yesus Kristus. Super Bu, ditonton oleh anak-anak. Anak-anak melihat, wah itu ya Isa, Yesus ya. Wah. Jadi mereka tonton kayak sekolah minggu dilakukan. Setelah mereka tahu bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk keselamatan umat manusia. Dan kapan mereka bisa percaya? Ya, Roh Kudus yang bekerja. Karena siapakah kita? Ya, Roh Kudus yang akan menolong. Karena itu Rasul Paulus di sini sangat tegas. Di dalam kehidupannya dia bekerja lebih keras ya dari yang lainnya. Dia melakukan tugas pelayanan Injil, dan apa yang dia alami di dalam pekerjaannya ini, ya ketika dia melakukan perencanaan pergi ke sana sini, dia mengalami tantangan di mana-mana. Ya, apa yang dia alami di penjara, karang kapal, disesah, mau dibunuh, dan berbagai hal yang dia alami. Ya, bahkan digigit ular ya di sana. Tetapi dia menyadari bahwa Tuhan terus menyertai dia sampai di sini yang melakukan perencanaan mempersembahkan hidup lebih baik lagi kepada Tuhan, yang terbaik kepada Allah. Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya yang terbaik sampai di penggal kepalanya untuk Tuhan. Kita bagaimana di 2024? Apakah kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan? Untuk melakukan bagian kita. Mungkin kita bagian sound system, ya, bagian apa? Bagian musik, bagian apa di gereja, bagian keuangan, di nikah, di bagian apa saja, di pelayanan gereja, di PAMA. Semua itu begitu berharga bagi Allah. Ya, bagian sekretariat, semuanya itu indah bagi Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, dengan start yang baik, ini Tuhan persembahanku untukmu. Bukan hanya sekedar kata, puji-pujian yang indah, tetapi dengan kehidupan kita. Dengan kita memberi diri, ini Tuhan aku. Ya, jadikan aku alat. Dan di sini ya Rasul Paulus dengan actionnya tadi, ya apa yang dia lakukan, kita juga perlu mengingat ya di 2024 ini tentu saja kita punya perencanaan macam-macam. Ya, tapi di sini saya belajar bagaimana di ayat 18 di situ Rasul Paulus bilang begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Di sini juga kita perlu belajar pendelegasian. Ya, tahun 2024 mungkin ajar mendelegasikan juga, membagikan apa yang dia punya, talenta yang dia punya kepada generasi yang selanjutnya. Ya, kita di atas sangat senang ya Kak Teni, Kak Citra bantu siapa ya? Pamela. Ya, dibawa Vera dengan Deli. Jadi semua dibagikan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita tidak selamanya ada di dunia ini juga. Ya, jangan kita berpikir, oh kita sehat terus. Saya masih ingat kemarin di gereja kita waktu acara Jumat Agung ya, Jumat Agung atau Paskah, tiba-tiba ada yang dipanggil Tuhan. Tuh Kak Citra, di tahun 2023 di ujung tahun ada yang dipanggil Tuhan.
Ya kita sudah mendelegasikan nggak? Tahun 2024 kita perlu memikirkan itu. Ada orang-orang yang punya potensi-potensi, kita harus bagikan ilmu kita, bagikan apa yang kita punya, harus kita bagikan juga kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga multiply. Mereka juga bisa cerdas seperti kita, dan kita juga harus menambahkan talenta yang ada di kita, juga harus ditambahkan. Kita juga perlu banyak belajar. Ya, tahun 2024 ada yang kurang, saya juga masih kurang di bidang, ada bidang-bidang yang saya kurang ya. Ya, saya mengalami kesulitan-kesulitan, ada hal-hal yang saya ada kesulitan-kesulitan. Saya di tahun 2023, 2024 saya harus lebih dalami lagi bidang-bidang apa yang masih kurang di dalam diri kita sendiri. Ya, supaya dengan demikian di 2024 pelayanan kita lebih mobile, kita lebih efektif dan produktif di dalam melayani Tuhan. Nah, ya jadi kiranya Tuhan menolong kita. Dan saya sangat suka, ini belum selesai, ya sedikit lagi. Rasul Paulus di ayat 17, ini sangat indah. Ya, dia katakan demikian. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Ini indah. Ya, dia memandang semua pelayanannya itu. Ya, ketika dia menjalani pelayanannya, ya, ketika dia memulai dan dia menjalani dan dia terus menjalaninya, ya dia mengatakan bahwa hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak. Dia memiliki satu kesadaran lagi, bahwa tujuan dia melayani hanyalah hormat bagi kemuliaan Allah. Tujuan kita masuk 2024 dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan tujuan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Ya, yang paling berbahaya kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus menjaga diri sendiri. Bahkan saya secara paling takut dalam hal ini. Ya, kita harus menjaga diri, tetap sadar diri, tetap introspeksi diri, evaluasi diri lagi. Ya, walaupun kita masuk 2024, ketika kita punya perencanaan kita misalnya tercapai ini, ini kayak Rasul Paulus, dia di Derbe, tercapai, terus ke Pafos, ke Efesus, tercapai. Ya, tidak bertepuk dada, mengakhirinya dengan sebuah kesadaran bahwa kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di tahun 2024 dengan start the new year repair, yaitu menjalani pelayanan kita, ya, kehidupan kita di tahun ini. Apakah itu ada di antara kita yang mau menikah, ya, mau menikah untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita tetap dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, dan kita memberikan yang terbaik, yaitu dengan merencanakan yang terbaik, prioritas hidup dengan mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan dan melakukannya bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa.